Niat pemerintah memberikan pengampunan bagi para pengemplang pajak tak lama lagi bakal terrealisasi. Ada rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional yang kemudian diubah menjadi RUU Pengampunan Pajak setelah derasnya kritik masyarakat terhadap RUU tersebut. RUU Pengampunan Pajak adalah sebuah bilet yang tiba-tiba muncul tanpa melalui program legislasi nasional Prolegnas 2015-2019. Menjadi pertanyaan, mengapa bilet yang demikian penting itu tiba-tiba muncul dan tak termasuk Prolegnas 2015-2019 yang jumlahnya mencapai 160 RUU. Banyak pihak menganggap bilet itu penting lantaran besarnya potensi dana yang dapat diraup. Survei McKinsey Global Banking Pool yang dirilis Pusat Data Bisnis Indonesia menyebutkan nilai dana milik warga negara Indonesia yang mengendap di rekening di luar negeri mencapai 3.250 triliun rupiah atau 20% dari total dana Asian Currency Unit di dunia 1,2 triliun dolar Amerika. Badan Legislasi DPR RI pun mulai membahas usulan RUU pengampunan pajak itu. Namun sebagian anggota Balik merasa janggal terhadap masuknya usulan tersebut bukan dari pemerintah, melainkan dari DPR. Mereka juga khawatir jika diloloskan, maka undang-undang itu malah menjadi bumerang bagi para wajib pajak nakal. Dalam usulan RUU itu dijelaskan bahwa pengampunan pajak adalah penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan, serta sanksi pidana tertentu dengan membayar uang tebusan. Beberapa kalangan juga menolak RUU tersebut karena RUU pengampunan pajak dinilai berpotensi menjadi fasilitas karpet merah bagi konglomerat pelaku kejahatan ekonomi dan finansial serta pencucian uang. Di mana dalam RUU tersebut dicantumkan bahwa seorang atau badan mengajukan pengampunan, maka akan dilakukan proses pengampunan tanpa melihat asal-usul. Selain revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, Dewan Perwakilan Rakyat juga menggulirkan rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Sayang, alih-alih mendapat simpati, RUU itu justru mendapat sorotan tajam masyarakat yang menilai RUU Pengampunan Pajak itu berpotensi menjadi fasilitas karpet merah bagi para konglomerat pelaku kejahatan ekonomi dan finansial serta pencucian uang. Benarkah demikian? Untuk mengupas hal ini sudah hadir di studio peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Miko Ginding. Dan kami juga pemirsa mengundang Anda untuk memberikan komentar lewat SMS ke nomor 0811 833 5511 atau melalui pesawat telepon di nomor 021 52900 308 atau 021 52900 311. Bung Miko, Anda pernah mengatakan bahwa RUU pengampunan pajak ini tidak urgen. Ini memasukkan uang ratusan triliun loh, tidak urgen? Ya, satu RUU pengampunan nasional ya terminologinya, karena yang dimasukkan dalam dokumen Prolegnas 2015 itu pengampunan nasional. Dan itu memang tidak melalui skema Prolegnas. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan undang-undangan dikatakan ada beberapa kondisi di mana satu RUU bisa dimasukkan tanpa melalui skema Prolegnas. Kondisinya satu, dia keadaan luar biasa, ada keadaan luar biasa. Kedua, ada keadaan konflik. Ketiga, ada keadaan bencana. Lalu ada keadaan urgensi nasional. Nah, menurut kami RUU pengampunan nasional ini tidak masuk dalam keempat kondisi tadi gitu. Nah, di sisi lain di Prolegnas 5 tahunan ada wacana juga untuk melakukan pembaruan terhadap rancangan undang-undang ketentuan pajak gitu ya. Nah, tadi Anda katakan salah satu faktor poinnya itu adalah tidak urgen. Kenapa tidak urgen? Betul. Karena negara berpotensi mendapat perolehan tambahan uang ribuan atau paling tidak ratusan triliun. Ya, satu, kalau memang ini urgent, maka pengaturannya tentu akan lebih spesifik ya. Tapi di RUU pengampunan nasional itu tidak, pengaturan spesifiknya tidak ada. Jadi hanya memberikan fasilitas pengampunan. Tapi kalau memang tujuannya adalah untuk menyarit aset yang tadi dikatakan 3.250 triliun itu belum bisa dilakukan dengan RUU ini, hanya RUU ini. Itu satu. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan tadi misalnya pembaruan terhadap undang-undang ketentuan perpajakan yang juga masuk dalam Prolegnas. Mengapa tidak itu yang dikedepankan? Dan kemudian kita membangun sistem data dan informasi perpajakan yang lebih mumpuni sehingga kita bisa melihat kira-kira potensi wajib pajak terutang kita itu berapa. Kemudian di mana-mana saja. Lalu dibuat skema mekanismenya untuk penarikannya. Nah, itu akan lebih make sense dibanding memberikan RUU pengampunan nasional gitu. Ya, Bung Miko, yang Anda katakan tadi mungkin itu untuk jangka menengah atau bahkan panjang. Betul. Nah,
rencana atau rancangan undang-undang ini adalah uang yang sudah di depan mata, katakanlah begitu, diparkir di luar negeri, diberikan karpet merah bagi uang-uang itu untuk masuk ke dalam sini. Tidakkah Anda melihat itu potensi pemasukan negara yang cukup signifikan? Kalau dari sisi pemasukan memang signifikan ya, ada 3.250. Kemudian ada data yang menyatakan 7.000 triliun. Dan datanya masih simpang siur. Oleh karena itu memang data atau informasinya yang harusnya dibenahi terlebih dahulu. Nah, tapi di sisi lain, kalau kita memberikan pemaafan pada dan salah satu ketentuannya mengatakan bahwa ketika diberikan fasilitas pengampunan, maka tidak ada pengusutan lebih lanjut terhadap asal-usul kekayaan itu. Nah, ketika kita memberikan pengampunan itu tanpa mengusut asal-usul kekayaannya, maka yang kita berikan sebenarnya bukan hanya pengampunan, tapi juga imunitas atau kekebalan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana. Gitu. Itu yang pertama. Kedua, ada potensi diskriminasi ya antara wajib pajak yang patuh dengan wajib pajak yang tidak patuh gitu. Nah, bisa dibayangkan berapa wajib pajak yang patuh membayar setiap tahun pajaknya gitu ya. Kemudian ada beberapa orang yang memang tidak patuh gitu, kemudian melarikan asetnya ke luar negeri dan diberikan pengampunan. Di mana adilnya gitu. Nah, di situ saja kita juga bisa melihat bahwa ini tidak urgen. Yang kedua adalah soal kejelasan tujuan. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik itu akan melihat ya kejelasan tujuan RU ini untuk apa gitu. Wacananya selama ini muncul kan selama ini RU pengampunan pajak, tapi kemudian ditarik oleh DPR sebagai usul inisiatif menjadi RU pengampunan nasional. Nah, itu juga menjadi pertanyaan, kenapa? Karena yang hanya dikecualikan dari pengampunan pajak itu hanya 3 tindak pidana. 1, dia tindak pidana narkotika, 2, dia terorisme, 4, dia perdagangan orang. Lalu di mana tindak pidana korupsi? Nah, ini kan juga masih simpang siur. DPR sempat mengatakan bahwa itu masih draft dan masih diperbaiki. Jadi masih ada kemungkinan bahwa di luar 3 itu, di luar drugs, teroris, dan human trafficking atau perdagangan manusia itu mungkin masih bisa dimasukkan ini soal hasil korupsi. Kalau misalnya hasil korupsi itu dimasukkan sebagai pengecualian juga, apakah Anda melihat RUU pengampunan pajak atau pengampunan nasional ini bisa bermanfaat? Saya rasa yang penting kita lakukan adalah membenahi database perpajakan terlebih dahulu ya, supaya kita bisa melihat dan mengidentifikasi kira-kira besaran pajak itu yang terutang, kemudian dilarikan asetnya ke luar negeri itu berapa ribu triliun. Lalu di negara-negara mana saja, lalu diatur lebih teknis spesifikasinya apa dan mekanismenya dalam satu rancangan undang-undang. Dan itu menurut saya memang tidak perlu RUU pengampunan nasional, tapi memperbarui RUU ketentuan perpajakan yang toh sudah ada di prolegnas prioritas gitu. Jadi tidak hanya berkaitan dengan pengampunannya saja, tapi memang membenahi sistem ketentuan perpajakan kita secara Cuma masalahnya begini, gitu. Dana yang disinyalir ada ribuan triliun di luar negeri itu kan rasa-rasanya kecil kemungkinan untuk bisa masuk ke Indonesia jika tidak ada perlakuan khusus dari pemerintah. Nah, bagaimana kemudian menurut Anda potensi dana yang demikian besarnya itu bisa masuk ke sini lagi kalau teks amnesti itu tidak diberlakukan? Iya, satu juga pemerintah perlu meluruskan dalam artian apakah memang urgent kita untuk menarik dana 7.000 triliun itu gitu. Atau 3.250 triliun yang tadi disebutkan. Nah, apakah urgent? Gitu. Apakah memang struktur APBN kita tidak cukup untuk menalangi kebutuhan-kebutuhan nasional misalnya gitu. Atau mungkin satu masukan lainnya juga tidak cukup untuk menarik dan membiayai ya pengeluaran kita. Nah, itu kan menjadi pertanyaan. Jangan ini memang hanya potensi saja. Dan satu lagi bahwa kalau ingin penarikan, kemudian apakah skemanya hanya pengampunan gitu? Menurut saya memang yang perlu dibenahi yaitu tadi bahwa ketentuan perpajakan kita terutama database informasi itu yang memang simpang siur sampai hari ini itu harus diperbarui gitu. Iya, Bung Miko, kita akan melihat dulu grafis kutipan pernyataan dari DPR, dari anggota Balik DPR dari fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno. Ya, di layar ini ada pernyataannya, kutipannya. Semua pasal yang mengindikasikan atau menimbulkan salah tafsir akan diperbaiki. Contohnya di pasal 10, ini mengacu pada RUU pengampunan pajak tadi kan. Nah, pasal 10 kan memberi indikasi semua tindak pidana diberi pengampunan, kecuali 3, terorisme, narkoba, dan perdagangan manusia. Termasuk penjelasannya juga diubah. Nah, ya seperti saya katakan tadi, ini ada kemungkinan karena ini sudah di ranah publik, sudah diributkan oleh berbagai kalangan. Ada kemungkinan mungkin salah satu pengecualian tambahan itu soal korupsi. Satu dokumen prasyarat suatu rancangan undang-undang itu adalah naskah akademik ya.
Dan RUU Pengampunan Nasional tidak ada naskah akademiknya sama sekali. Sehingga memang tidak ada juga justifikasi kenapa tiga tindak tindak pidana ini, misalnya terorisme, pencucian perdagangan orang dan satu lagi itu. Dan dalam artian gini. Narkoba satu lagi. Narkoba. Dan menurut saya begini. Itu tidak ada di naskah akademik sehingga tidak ada justifikasi ilmiahnya juga. Dan kemudian kalau dimasukkan korupsi, apa juga justifikasi ilmiahnya? Nah, menurut saya memang dari sisi proses pun ini juga sudah janggal gitu dan menurut saya memang kenapa dimasukkan juga berbarengan dengan momentum memasukkannya berbarengan dengan RUU KPK juga menjadi pertanyaan gitu. Nah, kalau Anda katakan janggal, apa kemudian indikasi kejanggalan itu nanti kita akan membahas di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.